Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dewanti, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, semester 8, NIM 1611160020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil dari UTS dari mata kuliah Bahasa Arab. Dimana yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan isim. Isim adalah kata yang menunjukkan kata benda, manusia, kata sifat, waktu, tempat, dan juga tumbuhan. Oke, untuk contoh dari kata tersebut adalah rojulun, seorang laki-laki. Yang kedua adalah filun, gajah. Dan yang ketiga itu adalah lailun, malam. Dan yang keempat adalah jamilun, bagus. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan isim goiru mosorif, di mana isim tersebut adalah tidak diberi alif lam dan maka harus diberi tanwin di akhirnya. Di mana contoh dari isim tersebut adalah nama seorang wanita, yaitu Zainabu, artinya Zainab. Dan yang kedua adalah Khadijatun, Khadijah. Terus apa yang dimaksud dengan isim muzakkar? Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contoh dari isim tersebut adalah nama seorang laki-laki. Contohnya Zaid. Zaid. Yang kedua adalah Yusuf. Terus selanjutnya yaitu kata yang tidak ada ta marbutonya di isim muzakkar tersebut adalah contohnya kitabu, buku. Dan yang kedua adalah kolamun, pena. Terus selanjutnya apa yang dimaksud dengan isim muannats? Isim muannats adalah isim yang berjenis perempuan, dimana contoh dari isim tersebut adalah nama perempuan seperti Khadijah, Aisyah. Dan yang selanjutnya adalah kata tamarbutonya ada di akhirnya seperti madrasatun, sekolah. Yang kedua adalah jami'atun, universitas. Bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannats itu sendiri? Dengan cara isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki dan tidak diakhiri dengan kata ta marbuto, sedangkan isim muannats adalah isim yang berjenis perempuan dan diakhiri dengan kata ta marbuto. Selanjutnya itu adalah apa yang dimaksud dengan isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya masih bersifat umum dan belum jelas. Contoh dari isim tersebut adalah manzilun, sebuah rumah. Yang kedua itu adalah kitabun, buku. Dimana untuk terjemahan tersebut adalah sebuah rumah. Kita belum bisa mengetahui rumah apa yang dimaksud dan seperti apa rumah tersebut. Dan yang kedua itu adalah buku. Buku apa yang dimaksud kita belum bisa mengetahuinya. Terus selanjutnya itu isim ma'rifah. Apa ini itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya masih umum dan sudah jelas. Contoh dari isim tersebut adalah nama seseorang, dimana nama itu tersebut, contoh dari nama itu tersebut adalah Al-Umar, Umar, artinya Umar. Dan yang kedua adalah Al-Kitabu, buku itu, dimana contoh tersebut sudah jelas. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah? Pada isim nakiro itu tidak memakai al di awalannya dan harus ditanwin. Untuk isim ma'rifah itu memakai al di depan dan tidak boleh ditanwin. Terus apa yang dimaksud dengan jumlah fi'iliyah? Jumlah fi'iliyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim dan tersusun minimal dari fi'il dan subjek. Contoh dari isim jumlah fi'iliyah tersebut adalah Ali tahyul arzi, Ali memasak nasi, dimana fi'ilnya adalah Ali dan subjeknya adalah memasak nasi. Terus selanjutnya adalah Faris kiroat kitabah,
Faris membaca buku, di mana Faris adalah fiilnya dan subjeknya adalah membaca buku. Terus selanjutnya, apa itu ismiyah? Ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari kata mubtada dan khobar. Contoh dari ismiyah tersebut itu adalah al-madrasatun kabiratu. Artinya adalah sekolah itu besar, di mana al-madrasatun adalah mutabaknya dan kabiratu adalah khobarnya. Contoh kedua adalah al-masjidul kabiru. Masjid itu besar, di mana al-masjidul adalah mubtabanya dan kabiru adalah khobarnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Dan juga tolong berikan contohnya. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau juga bisa fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaannya sendiri. Contoh dari fi'il tersebut adalah dohika Zaid. Zaid tertawa. Dan yang kedua adalah jalaza Zaid. Zaid telah tidur, dimana dari kata tersebut kita menambahkan telah. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek dan bisa dikatakan fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaannya terhadap orang lain. Contoh dari fi'il tersebut adalah doroba zaitun kalban. Artinya adalah Zaid telah memukul meja. Terus selanjutnya adalah qatalah Hasanu bangudotan. Hasan telah membunuh nyamuk. Di mana dari fi'il muta'addi adalah maf'ul bih atau diberi harakatnya 2. Terus selanjutnya yaitu isim isaroh dan mufrad mutsana jamak. Di mana dari isim isaroh ini adalah isim yang berartikan ini atau itu. Di mana jika dia ini, maka penambahannya adalah haza. Jika dia lebih dari 2, maka ditambah hazani. Dan jika lebih dari 2, maka menjadi haulai. Untuk itu, kata itu, maka dia menjadi zalikah. Dan jika dia lebih dari 2, maka menjadi zanikah. Dan jika dia lebih dari 2, maka menjadi aulaikah.